Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Kajian pagi hari ini khusus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang datangnya dari teman-teman. Ada yang dari Madura juga, ada yang dari Kalimantan, ada juga dari Malaysia, ada juga yang dari Saudi Arabia, ada yang dari Banjarmasin. Pertanyaannya tentang puasa. Sebetulnya sekarang ini sudah menghampiri Hari Raya Idul Fitri. Artinya tentang puasa sudah hampir selesai. Tapi tidak ada salahnya walaupun pertanyaannya agak lambat. Akan tetapi tidak ada kata terlambat. Yang pertama yang ditanyakan, syarat sahnya puasa. Sebetulnya ini pertanyaan harus dari awal, dari bulan Ramadan tanggal 1 atau sebelum Ramadan, atau tanggal-tanggal 1 sampai 10 atau tanggal 10 atau tanggal belasan gitu. Akan tetapi tidak apa-apa walaupun agak lambat. Syarat sahnya puasa itu ada 4. Yang pertama, harus Islam. Tidak sah puasanya apabila tidak Islam. Jadi harus Islam. Kalau ada orang murtad atau orang kafir asli, harus masuk Islam dulu. Artinya baca syahadat terlebih dahulu, baru sah puasanya. Yang kedua, punya akal. Jadi kalau akalnya tidak normal, seperti halnya orang gila, al-majnun, atau anak kecil yang masih belum punya akal yang sempurna, artinya belum tamyiz. Karena akal itu bisa membedakan mana yang jelek, mana yang baik, mana yang panjang, mana yang pendek, mana yang atas, mana yang bawah, selatan, utara, barat, timur. Itu tamyiz. Kenapa? Karena akalnya itu normal. Jadi kalau masih belum tamyiz, maka tidak sah puasanya. Juga orang majnun, orang gila, walaupun sudah balik, itu namanya bukan mukallaf, karena akalnya tidak sempurna, tidak ada tamyiznya, maka tidak sah puasanya. Yang kedua, suci dari haid dan nifas, juga wiladah. Jadi kalau berpuasa sambil haid maka tidak sah, atau sambil nifas tidak sah, atau sambil wiladah tidak sah. Pertanyaan yang pertamanya seperti ini, harus suci dari haid
pas wiladah. Yang keempat, waktu yang kita berpuasa itu menerima puasa. Waktu yang kita puasa itu waktunya menerima puasa. Karena ada waktu-waktu yang tidak menerima puasa, seperti hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, dan juga hari-hari tasyrik, tanggal 11, 12, 13 bulan Dzulhijjah. Jadi hari-hari tasyrik itu tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 bulan Dzulhijjah, kata orang Madura bulan Riraja. Maka puasanya tidak sah karena hari-hari itu tidak menerima puasa. Baik apa yang dimaksud di sini selain bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan kan sudah ditentukan bulannya, bulan Ramadan. Kalau puasa lain Ramadan itu syaratnya harus hari itu, waktu itu menerima puasa. Jadi kalau mau puasa sunnah, jangan puasa pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Juga tidak boleh puasa hari-hari tasyrik, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 bulan Dzulhijjah. Pertanyaan yang kedua, ada orang haid. Haidnya itu putus atau berhenti darahnya sebelum terbit fajar, sebelum subuh. Tapi orang tersebut tidak sempat mandi besar, mandi haidnya. Mandi dari hadas haidnya itu tidak sempat mandi sebelum fajar, sebelum terbit fajar. Tapi mandinya itu, mandi haidnya itu setelah fajar, setelah terbit fajar, setelah masuk subuh, atau pagi harinya, atau siang harinya. Bagaimana puasanya orang tersebut? Sah atau tidak? Ini pertanyaan dari Banjarmasin. Puasanya orang yang haid, yang haidnya itu sudah mampat atau sudah berhenti darahnya, itu berarti kan sudah tidak haid lagi. Yang tidak sah puasanya itu apabila sedang haid. Kalau sudah putus haidnya atau darahnya sudah mampat, sudah berhenti, walaupun belum mandi besar, walaupun belum mandi dari haidnya itu, maka puasanya sah. Seperti halnya orang junub kumpul dengan istrinya atau dengan suaminya melakukan jima atau bersetubuh, hubungan badan. Setelah berhubungan badan, tertidur atau bagaimana, atau sengaja tidak mandi besar sebelum fajar, sebelum terbit fajar, itu sama hukumnya sah, walaupun mandi besarnya setelah subuh, setelah terbit fajar, atau ketiduran sampai pagi, lalu mandi besarnya pagi-pagi atau siang hari, itu sama, sah juga puasanya. Akan tetapi disunnahkan bagi orang yang haidnya sudah berhenti
atau bagi orang yang junub disunnahkan mandi sebelum terbit fajar. Kenapa? Agar berpuasa itu dalam keadaan suci dari hadas. Tapi tentang puasanya tetap sah walaupun mandinya setelah terbit fajar atau mandinya di pagi harinya atau di siang harinya, tetap sah. Tapi hukum sunnah tetap dianjurkan mandi sebelum fajar. Bagi orang yang sudah berhenti dari haidnya, artinya darah haidnya sudah berhenti. Misalkan ada orang berhenti atau darah haidnya itu berhenti sebelum fajar, entah jam 4 atau jam 3, pokoknya sebelum subuh. Ketika berhenti itu harus istinja dulu. Setelah istinja, setelah bersih tempatnya itu, tempat darahnya itu, tempat keluarnya darahnya itu sudah bersih, insya Allah sudah semua orang perempuan atau semua wanita semua tahu. Juga orang laki-laki yang sudah beristri ya tahu juga tempat keluarnya darahnya itu harus diistinjai. Setelah istinja, setelah bersih, ngambil kapas atau kain putih, dimasukkan ke dalam. Apabila sudah bersih, berarti itu betul-betul darahnya sudah berhenti. Maka boleh mandi besar. Jadi puasanya tetap sah, akan tetapi disunnahkan mandi besarnya sebelum subuh. Ini pertanyaan yang dari Banjarmasin. Pertanyaan yang dari Kalimantan. Ada orang di siang hari bulan Ramadan melakukan suntik. Suntik apa saja? Suntik KB, suntik karena sakit. Apakah suntik itu membatalkan puasa? Suntik itu hukumnya tidak membatalkan puasa. Ya, ada sebagian ulama, ba'dul ulama membatalkan puasa. Tapi kebanyakan ulama mengatakan, ulama fuqaha mengatakan tidak membatalkan puasa. Karena jarum yang masuk itu tidak memasuki lubang-lubang tertentu, yaitu mulut, telinga, hidung, kubul yang di bawah, dubur. Itu semua lubang-lubang tembus. Mulut, hidung, telinga ada di bawah dua, di depan, di belakang. Itu semua lubang tembus. Itu kalau kemasukan benda ke dalam lubang-lubang tersebut, maka batal puasanya. Tapi kalau hanya mulut, tidak. Kalau tidak ditelan, tidak membatalkan puasa. Nasi atau jajan, permen, cuman ada di mulut, tapi tidak ditelan, itu tidak batal. Akan tetapi kalau disengaja, hanya makruh mencicipi makanan, cuman di ini kan. Tapi jangan ditelan, diludahkan. Gitu. Cuman kalau disengaja untuk menikmati rasa, walaupun tidak ditelan, hukumnya makruh.
Jadi suntik itu tidak membatalkan puasa karena cuman masuk di di tubuh yang bukan lubang tembus. Ini pertanyaan yang dari Kalimantan. Ada pertanyaan lagi dari Malaysia. Ada orang makan sahur. Orang yang makan sahur itu menduga bahwa masih belum terbit fajar, masih belum subuh. Karena tidak ada bunyi-bunyian, tidak ada orang terhim, tidak ada orang sahur-sahur, tidak ada orang mengaji. Jadi biasanya tanda-tandanya kalau sudah subuh itu kan ada orang mengaji. Juga pokoknya biasanya kalau bulan Ramadan itu setelah sholat subuh ramai dengan orang baca Al-Quran. Ini tidak ada bunyi-bunyian sama sekali tidak ada, sepi. Jadi tidak menengok jam. Akhirnya makan dengan tenang makan. Ternyata setelah makan sahur, ternyata subuh sudah masuk. Yang sepi itu tidak ada bunyi-bunyian sesuatu apapun, itu orang sedang mengerjakan sholat subuh. Ternyata setelah makan sahur, subuh sudah masuk. Bagaimana puasanya? Sah apa tidak? Puasanya tidak sah. Ini yang diterangkan di dalam kitab. Di dalam kitab banyak diterangkan di dalam kitab fikih, di dalam kitab Kasyifatus Saja, di dalam kitab I'anatul Talibin diterangkan. Di sini ada keterangan wa yajibu ma'al qadha al-imsaku lis-shaumi fi sittati mawadi'ah. Wajib menahan tidak makan dan tidak minum. Juga wajib mengqadha puasanya, akan tetapi tidak sah. Tidak sah tapi harus imsak. Yang dinamakan imsak itu imsak, tidak makan, tidak minum, tidak melakukan sesuatu yang membatalkan puasa. Wajib itu selain wajib tidak melakukan batalnya puasa, tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh kumpul dengan bersetubuh dengan suami istri, tidak boleh merokok. Tapi wajib mengqadha puasanya itu karena tidak sah. Kok wajib imsak, tidak boleh melakukan sesuatu yang membatalkan puasa karena dianggap ceroboh, terlalu tidak bersungguh-sungguh untuk berhati-hati. Jadi ada sanksinya. Apa saja yang wajib? Imsak dan mengqadha puasanya. Yaitu orang yang tidak melakukan niat, tidak melakukan niat puasa di malam hari di bulan Ramadan. Jadi di waktu malam itu niatnya tidak dibaca, pokoknya tidak melakukan niat. Siang harinya mau puasa, sementara tidak niat orang itu, maka puasanya tidak sah. Tapi walaupun tidak sah,
tidak boleh makan, tidak boleh minum. Dosa orang itu kalau makan, minum, sengaja melakukan sesuatu yang membatalkan puasa. Artinya walaupun tidak sah puasanya, pahalanya tetap didapat karena tidak niat. Pahalanya tetap didapat, Allah akan beri pahala, akan tetapi secara syariatnya itu tidak sah, wajib mengqadanya. Yang kedua, orang yang menduga bahwa masih belum terbit fajar. Ternyata setelah makan sahur, fajar sudah terbit, subuh sudah masuk. Nah, jadi keterangan yang tadi itu wajib tidak makan, tidak minum, tidak melakukan sesuatu yang membatalkan puasa, itu wajib. Tidak boleh makan, tidak boleh minum, dan semacamnya. Tapi puasanya tidak sah, jadi harus diqadha. Berarti tetap mendapatkan pahala, akan tetapi puasanya tidak sah. Kenapa kok tetap ada pahala? Karena tadi yang makan sahur itu tidak disengaja, diduga bahwa masih waktu malam, tapi tetap tidak sah, harus mengqadha puasanya. Juga orang yang menduga bahwa matahari sudah terbenam. Ini yang ketiga adalah orang yang man abtar dhannan al-ghurubah fabana khilafuhu aidan. Artinya orang buka puasa diduga bahwa maghrib sudah masuk. Kan ada kadang-kadang ada orang mendengar orang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ternyata bunyinya HP, langsung makan, langsung minum. Karena apa? Karena pingin apa? Kesusu makan. Jadi setelah makan ternyata nada dering, Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung diseruput. Ternyata masih belum masuk maghrib. Seperti itu juga puasanya tidak sah, batal puasanya walaupun tinggal 1 menit. Puasanya tidak sah, akan tetapi pahalanya tetap diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saking rahmatnya Allah, saking belas kasihannya Allah Subhanahu wa taala. Juga bagi orang yang syak, ragu-ragu di waktu bulan Ramadan itu tanggal 30, misalkan tanggal 30 itu orang yang berpuasa itu ragu, apa sudah ru'yat, apa masih belum ru'yat. Karena kalau ru'yat tanggal 30 itu, kalau ru'yat ya berarti tanggal 30-nya sudah bulan Syawal. Kadang-kadang ru'yat, kadang-kadang sempurna 30 hari kan gitu. Kalau ru'yat berarti puasanya 29 hari, tanggal 30-nya berhari raya Idul Fitri. Orang itu ragu-ragu, apa ru'yatnya, apa masih belum. Jadi orang itu makan,
langsung makan, pagi-pagi langsung makan. Ini sudah ru'yat, tidak menunggu kabar orang lain, langsung makan, langsung minum. Ternyata masih belum ru'yat, ternyata masih puasa, hari rayanya besok. Orang seperti itu harus mengqadha puasanya dan diwajibkan juga tidak makan, tidak minum sampai terbenam matahari. Ini batal-batalnya puasa. Ada lagi yang bertanya, ini dari Saudi. Ada yang membatalkan puasa, ada juga yang membatalkan pahalanya puasa. Apa saja yang bisa jadi batal pahala puasanya? Artinya orang berpuasa itu bukan hanya menjaga kesahnya puasanya saja, tapi tentang keterimanya, tentang diterimanya puasanya ini harus dipikirkan juga. Karena ada puasa itu ada yang sah dan diterima, ada juga cuman sah secara syariatnya, tapi hakikatnya tidak ada nilai suatu apapun dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya puasanya tidak mendapatkan ampunan, tidak mendapatkan rahmat, tidak mendapatkan pahala. Itu namanya puasa yang cuman tidak makan, tidak minum, tidak merokok, tidak berhubungan suami istri, tidak melakukan sesuatu yang membatalkan puasa. Tapi anggotanya ini tidak dijaga, maka puasa seperti itu, kata Rasulullah, hanya mendapatkan haus dan dahaga. Rasulullah bersabda, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'ul 'atsy. Berapa banyak orang yang berpuasa itu tidak mendapatkan suatu apapun dari Allah, cuman hasilnya apa? Lapar dan haus, itu saja. Secara syariatnya ya sah, artinya tidak mempunyai hutang puasa karena sudah melaksanakan kewajiban yang berupa puasa. Akan tetapi nilainya hilang. Apa saja? Ini pertanyaan yang dari Saudi. Apa saja yang bisa membatalkan pahala dari puasa tersebut? Rasulullah Muhammad SAW bersabda, khamsatu asya'a tuhbitus saumah ay tubtilu thawabahu. Ada 5 perkara tersebut menghapus puasa, artinya membatalkan pahala puasanya. Yang pertama, al-kadzib, bohong. Jadi di bulan suci Ramadan ini harus disesuaikan bahwa bulan suci Ramadan ini bulan yang suci. Jadi kata-kata yang tidak suci, kata-kata yang kotor, yang bohong itu jangan dikeluarkan. Tidak ada dibilang ada dibilang tidak ada, panjang dibilang pendek, pendek dibilang panjang, merah dibilang putih, putih dibilang merah, hijau dibilang biru, pokoknya dan semacamnya. Jadi jangan sampai berbohong. Jaga lisan kita ini agar
puasa kita sah dan diterima oleh Allah. Yang kedua, yang nomor dua adalah wal ghibah. Ghibah itu ngerumpi, ngumpat, ngerasani orang lain. Tidak boleh. Ngerasani orang lain itu dosa besar. Kalau orang yang dirasani itu tidak memberi maaf, maka Allah tidak bisa memaafkan. Maka itu bukan dosa kecil. Sampai-sampai menghilangkan pahala puasanya. Dijaga itu. Ghibah itu bisa, manusia itu bisa tidak masuk surga karena selalu ghibah terus. Karena pahala ibadahnya itu dialihkan kepada orang yang dighibahi, yang dirasani. Pahalanya orang yang ngerasani itu dialihkan kepada orang yang dirasani. Jadi kan cuman dapat payah, letih kalau berpuasa, cuman dapat lapar dan haus, dahaga, sementara hilang pahala puasanya. Yang ketiga, wal yaminul ghamus. Yang tiga, an-namimah. An-namimah itu adu domba. Dari barat dialih ke timur. Pokoknya adu domba. Mengadu domba. Diadu, orang itu diadu. Kamu katanya begini, begitu. Iya. Pokoknya kamu ini dirasani terus. Kamu ini katanya begini, begitu. Setelah itu satunya dipindah juga. Katanya sampean begini, katanya sampean begitu. Kata Ahmad begini. Kata satunya, kata Zaid sampean begini. Pokoknya orang-orang itu selalu diadu domba. Tidak cukup satunya, pindah lagi ke satunya. Maka orang seperti itu di alam barzah, di alam kuburnya akan mendapatkan siksa yang sangat pedih. Sampai-sampai Rasulullah ketika berjalan-jalan di area kuburan mendengar orang yang menjerit. Dua kuburan menjerit. Akhirnya Rasulullah bertanya kepada para sahabat, kalian semua tahu ya, mendengar ya, ada dua kuburan menjerit kesakitan karena disiksa. Karena apa itu? Kalian semua tahu ya, apa sebabnya itu? Tidak tahu, kata sahabat. Yang satunya ini tidak menjaga kencing. Ketika kencing tidak istinja, walaupun istinja tidak dibersihkan betul-betul. Karena ada cara-cara istinja itu yang bisa suci. Ada cuman sekedar istinja. Nah, jadi orang yang tidak menjaga kencing sembarangan, kencing sambil berdiri, tidak istinja baik dengan batu atau dengan sesuatu yang bisa mensucikan, membersihkan dengan kayu dan semacamnya, atau dengan air. Jadi tidak menjaga kencing itu akan mendapat siksa di dalam kuburnya. Yang satunya, kuburan yang satunya itu orang yang selalu namimah, yang selalu adu domba. Itu jangan. Orang-orang
sampai bertengkar gara orang yang selalu namimah, tidak boleh. Di akhirat lebih pedih lagi siksanya. Saking dari besarnya dosanya namimah sampai menghapus pahala puasanya. Yang keempat, al-yaminul ghamus, sumpah palsu. Sumpah, bersumpah demi Allah saya begini, demi Allah saya tidak begini, demi Allah saya pergi, demi Allah saya tidak pergi, sampai mengeluarkan kata-kata sumpah demi Allah padahal palsu. Itu tidak boleh. Kalau berpuasa pahalanya akan dihapus oleh Allah. Saking besarnya orang, dosanya orang sumpah palsu. Yang kelima, an-nadhru bisyahwah, memandang dengan syahwat. Contoh, orang laki-laki atau perempuan memandang kepada orang yang lain jenis, orang lain yang lain jenis dan bukan mahramnya. Laki-laki memandang wanita, setelah memandang dinikmati, indahnya bibirnya, indahnya hidungnya, cantik sekali, hilang, dihapus pahala dari puasanya tersebut. Atau orang perempuan memandang orang laki-laki dengan syahwat, ya sama. Jadi di bulan puasa jangan sampai selalu memandang sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Hilang pahala puasanya, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian jawaban dari saya sebagai penjawab, dan saya minta maaf kepada sampean semua yang agak lambat dijawab karena pertanyaannya masuk sudah hampir 5 hari. Karena saya saking sibuknya, maka saya jawab hari ini. Insyaallah besok akan saya jawab lagi kalau ada pertanyaan. Karena di sini pun masih ada pertanyaan yang masih belum dijawab. Tapi ini kan waktunya sudah jam berapa ini? Jam 8. Kalau di Madura jam 8 istiwa. Ini masih belum sholat duha. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan puasa kita tersebut mendapat ampunan dari barokahnya puasa ini, mendapatkan rahmat Allah, ampunan Allah, pembebasan dari api neraka. Amin, Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.